wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar kalian? Semoga tetap sehat dan semangat meski kita masih belajar dari rumah. Nah, kali ini Bu Kiki akan mengajak anak-anak kelas 5 untuk belajar tema 4. Tapi sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu supaya ilmu yang akan kita pelajari bermanfaat. Menurut agama dan keyakinan masing-masing, berdoa mulai. Berdoa selesai. Anak-anakku semua, meskipun kita masih belajar dari rumah, tapi tetap terapkan perilaku hidup bersih dan sehat ya. Anak-anak, kali ini Bu Kiki akan mengajak anak-anak kelas 5 untuk belajar tema 4, sehat itu penting, subtema 2, gangguan kesehatan pada peredaran darah, pembelajaran 1. Sebelum kita masuk ke materi pelajaran, Bu Kiki akan menunjukkan tujuan pembelajaran kali ini, yaitu anak-anak, apakah kalian masih ingat dengan pembelajaran sebelumnya? Disebut apakah kumpulan kalimat yang Bu Kiki tunjukkan ini? Ya, benar sekali. Ini disebut dengan pantun. Pantun adalah jenis puisi lama yang tiap baitnya terdiri atas 4 baris dan di dalamnya memiliki sampiran dan isi. Pantun memiliki ciri-ciri. Ada yang masih ingat? Apa saja ciri-ciri pantun? Ciri-ciri yang pertama yaitu tiap bait terdiri atas 4 baris. Ciri-ciri yang kedua, pantun memiliki 8 sampai 12 suku kata dalam setiap barisnya. Yang ketiga, di dalam pantun terdiri atas sampiran dan isi. Dan yang keempat, pantun bersajak AB, AB. Sekarang, coba perhatikan pantun berikut. Apa makna yang terkandung dari pantun tersebut? Nah, makna dari suatu pantun dapat kita temukan pada baris ketiga dan keempat dari suatu pantun yang merupakan bagian isi. Sehingga dapat disimpulkan makna dari pantun tersebut adalah jika kita menjadi anak yang pandai, pasti kita memiliki banyak teman. Supaya kalian lebih memahami makna dari sebuah pantun dan dapat berkreasi membuat pantun, silakan kalian mengerjakan tugas sebagai berikut. Selanjutnya, Bu Kiki mau berpantun terlebih dahulu ya. Banyak burung sedang makan. Ketika itu, banyak pemburu yang lewat. Olahraga harus kita biasakan supaya badan tetap menjadi sehat. Nah, dari pantun yang Bu Kiki sampaikan tadi memiliki makna bahwa kita harus selalu menjaga kesehatan kita supaya kita tidak mengalami gangguan yang dapat terjadi pada tubuh kita. Jika kita mengalami gangguan, tentu kita akan menjadi sakit. Adakah yang tahu apa saja gangguan yang dapat terjadi pada peredaran darah kita? Untuk lebih jelasnya, yuk simak penjelasan Bu Kiki berikut ini.
Gangguan pada peredaran darah kita ada banyak sekali. Berikut ini beberapa jenis gangguan yang berhubungan dengan peredaran darah. 1. Anemia. Anemia merupakan keadaan tubuh di mana kekurangan hemoglobin. Hemoglobin adalah suatu zat yang terkandung di dalam sel darah merah yang berfungsi untuk mengangkut oksigen. Kadar hemoglobin pada orang normal adalah 12-16% dari sel darah merah. Yang kedua adalah leukemia. Leukemia biasa disebut dengan kanker darah. Leukemia terjadi karena kondisi sel darah putih yang tidak normal, di mana sel darah putih ini mengalami pembentukan yang cukup banyak sehingga dapat menjadi ganas dan dapat memakan sel darah merah, sehingga bisa saja mengakibatkan orang yang terkena leukemia akan kekurangan sel darah merah karena sel darah merahnya dimakan oleh sel darah putih. Yang ketiga adalah varises. Varises adalah pelebaran pembuluh balik atau pembuluh vena. Hal ini dapat disebabkan karena kelainan pembuluh vena dalam mengalirkan darah, sehingga terjadi penyumbatan pada pembuluh vena tersebut. Yang terakhir adalah sklerosis. Sklerosis adalah pengerasan pada pembuluh nadi. Penyebab sklerosis ini karena terjadinya atau terdapatnya kerak keras di bagian dalam dinding pembuluh nadi. Nah anak-anak, itu tadi beberapa gangguan yang dapat terjadi pada peredaran darah manusia. Selanjutnya, supaya kalian lebih memahami tentang gangguan-gangguan yang terjadi pada peredaran darah manusia, kalian dapat mengerjakan tugas sebagai berikut. Nah anak-anak, kali ini kita telah mempelajari banyak sekali materi pelajaran. Apa saja ya materi pelajaran yang telah kita pelajari kali ini? Ya, pintar sekali. Materi pelajaran yang telah kita pelajari yang pertama yaitu kita mengenal pantun dan ciri-cirinya. Yang kedua, kita dapat mengetahui makna atau amanat dari sebuah pantun. Yang ketiga, kalian juga telah berkreasi untuk membuat pantun. Selain belajar tentang pantun, kalian kali ini juga telah mempelajari gangguan-gangguan yang terjadi pada peredaran darah, beserta apa saja penyebabnya. Demikianlah tadi pembelajaran tema 4, subtema 2, pembelajaran 1 bersama Bu Kiki. Anak-anak jangan lupa tetap semangat untuk mengakhiri pembelajaran kali ini. Marilah kita berdoa terlebih dahulu supaya ilmu yang telah kita pelajari hari ini bermanfaat dan dapat kita gunakan. Menurut agama dan keyakinan masing-masing, berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih telah belajar bersama Bu Kiki. Bu Kiki akhiri pembelajaran kali ini. Wassalamualaikum